Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, diriwayatkan Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati kebun kurma yang ada di kota Madinah. Fasami'a sauta insanaini yu'adzabani fi quburihima. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar dua suara seseorang. Beliau mendengar dua suara manusia yang disiksa di dalam kuburnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahuma la yu'adzabani. Kedua penghuni kuburan ini disiksa oleh Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Padahal keduanya tidak disiksa karena dosa yang berat untuk ditinggalkan. Bala innahu lakabir, akan tetapi dosa yang dikerjakan oleh kedua orang ini adalah dosa yang besar di sisi Allah Ta'ala. Fakana ahaduhuma la yastatiru min baulihi. Salah satu dari kedua penghuni kuburan ini tidak istinja setelah buang air kecil. Wa kana al-akharu yamshi bin namimah. Adapun yang kedua disiksa di dalam kubur karena dia selalu adu domba. Fada'a bijaridatin nakhl fakasaraha kisrataini fawada'a ala kulli wahidin minhuma kisratan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta diambilkan pelepah kurma yang masih basah. Kemudian pelepah kurma tersebut dibelah menjadi dua dan masing-masing diletakkan di atas kedua kuburan tersebut. Maka para sahabat bertanya, qalu lima fa'alta dzalika ya Rasulullah? Kenapa engkau melakukan itu ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la'alla an yukhaffafa anhuma ma lam yaybasa. La'alla Allah an yukhaffafa anhuma ma lam yaybasa. Semoga Allah meringankan siksa kedua penghuni kuburan ini selama pelepah kurma tersebut masih basah dan belum kering. Hadis ini adalah hadis yang agung yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis yang mulia ini, Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwasannya orang-orang yang melakukan dosa besar disiksa di dalam kuburnya. Di antara penyebab siksa kubur karena kencing yang tidak istinja. Jadi banyak yang tidak paham tentang masalah ini. Masyarakat awam, masyarakat secara umum, mereka setelah buang air tidak langsung istinja, tidak langsung cawi. Alasan mereka karena belum datang waktu sholat. Nanti kalau datang waktu sholat, mereka istinja, mereka cebok sekalian berwudu untuk sholat. Ini perbuatan yang keliru. Ini termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini mengakibatkan siksa kubur, atau menyebabkan seseorang disiksa di dalam kuburnya. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amatu adabil qabri minal baul." Mayoritas siksa kubur karena kencing. Yaitu selesai kencing seseorang tidak istinja, tidak membersihkan yaitu dari najis setelah buang air kecil. Maka sekali lagi, istinja dari selesai buang air kecil hukumnya wajib, walaupun masih jauh waktu sholat. Jangan ditinggalkan. Jangan mengatakan ini masih jauh waktu sholat, kemudian buang air kecil tidak istinja. Maka perhatikanlah, dalam hadis yang mulia ini menjelaskan orang yang tidak istinja selesai buang air kecil disiksa di dalam kuburnya. Bahkan mayoritas adabul qabr minal baul, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ammatu," dalam riwayat yang lain, "Aktsaru adabil qabri minal baul." Mayoritas siksa kubur dikarenakan kencing, yaitu seseorang setelah kencing tidak langsung istinja dan tidak langsung membersihkan najisnya. Demikian, maka hendaklah kita selalu menjaga kesucian pakaian kita dari hal-hal yang najis. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang selalu bersuci. Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala fadlihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang telah dibacakan, bahwasannya adu domba
demikian pula ghibah termasuk dosa besar yang menyebabkan seseorang disiksa di dalam kubur. Maka Al-Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitabnya setelah menyebutkan yaitu hadis ini di dalam babnya, beliau menyebabkan babun al-ghibatu minal kabair, bab bahwasannya ghibah termasuk dosa besar. Karena orang-orang yang ghibah diancam siksa kubur di dalam hadis ini. Maka hendaklah kita menjaga lisan kita. Janganlah kita menggunjing saudara kita. Nabi SAW bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Nabi SAW bersabda, "Tahukah kalian apakah itu ghibah?" Kemudian Nabi SAW bersabda, "Dzikruka akhaka bima yakrahu." Yaitu kalian menyebutkan tentang saudara kalian yang mereka tidak menyukainya. Qalu ya Rasulullah, in kana fi akhi ma naqulu. Ya Rasulullah, bagaimana jika yang kami katakan itu benar-benar ada pada saudaraku yang kita kunjing? Qala in kana kama taqulu faqad igtabtahu. Apabila saudaramu terdapat aib sebagaimana yang kalian katakan, maka kalian telah menghibahnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa in kana laisa fihi ma taqulu faqad bahattahu. Dan apabila di dalam saudaramu, pada diri saudaramu tidak ada aib sebagaimana yang telah kalian katakan, maka kalian telah dusta atasnya. Demikian hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW mengajarkan kepada kita supaya menjauh ghibah, dan ketahuilah bahwasannya ghibah min asbabi adabil qabr, termasuk dosa besar dan mengakibatkan siksa kubur. Karena yaitu seseorang telah merusak kehormatan saudaranya. Bahkan para ulama di antara mereka ada yang menyatakan annal ghibah asyaddu minar ribah, bahwasannya ghibah itu lebih besar dosanya daripada riba. Berdasarkan hadis bahwasannya Nabi SAW bersabda, dirhamun minar riba asyaddu min 36 zinyatan. 1 dirham riba lebih besar dosanya daripada 36 perzinaan. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa inna arbar riba, sesungguhnya riba yang paling riba, al istitalatu fi irdil muslim, yaitu seseorang merusak kehormatan saudaranya muslim. Kenapa riba lebih besar dosanya daripada riba? Karena riba adalah zulmun lil mal. Karena riba itu berbuat zalim kepada harta seseorang. Sedangkan ghibah itu berbuat zalim kepada kehormatan seseorang, dan merusak kehormatan itu lebih besar dosanya daripada merusak harta orang lain. Demikian kaum muslimin, hendaklah kita meminta kepada Allah agar Allah menjaga lisan kita dari perbuatan yang diharamkan, terutama dari ghibah. Karena ghibah ini termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Nabi SAW meletakkan 2 pelepah kurma yang masih basah. Kenapa ini? Apakah 2 pelepah kurma ini bisa meringankan siksa kubur? Sebagaimana kembang bisa meringankan siksa kubur, sebagaimana yang difahami oleh masyarakat. Tidak demikian nih kaum muslimin. Tidak demikian wahai kaum muslimin. Pelepah kurma tidak bisa meringankan siksa kubur. Demikian pula kembang-kembang yang ditaburkan di kuburan tidak bisa meringankan siksa kubur. Akan tetapi Nabi SAW itu berdoa kepada Allah, ya Allah ampunkanlah 2 kuburan ini. Ya Allah ampunkanlah 2 penghuni kuburan ini dari siksanya. Akan tetapi
Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dua penghuni kuburan ini. Padahal didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala meringankan, yaitu siksa penghuni kuburan tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi tanda, yaitu dengan pelepah korma. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'alla an yukhaffafa anhuma ma lam yaibasa. Semoga Allah meringankan siksa penghuni kuburan ini selama pelepah korma ini masih basah. Apabila sudah kering, maka kedua penghuni kuburan ini disiksa lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua penghuni kuburan tersebut diringankan siksanya oleh Allah karena doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan karena pelepah kurma yang ditancapkan di atas kuburannya. Maka sekali lagi, hendaklah kita memahami Nabi sallallahu alaihi wasallam menancapkan pelepah kurma untuk menandai selama kurma ini masih basah, penghuni kuburan ini diringankan siksanya oleh Allah karena doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sudah kering, maka dua penghuni kuburan tersebut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kembali karena dosanya yaitu suka adu domba, dan dosanya setelah buang air kecil tidak istinja, tidak mensucikan dirinya dari najis. Maka hadis ini tidak bisa diambil dalil, yaitu disunahkannya menabur kembang di atas kuburan. Menabur kembang di atas kuburan itu mencontoh orang-orang Yahudi dan Nasrani, bukan petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi membawa kendi atau yang lainnya, itu bukan ajaran Islam, bukan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada keluarganya yang meninggal dunia tidak mengatakan bawalah kembang, bawalah kendi dan seterusnya. Itu adalah ajaran tradisi yang sangat bertentangan, yang bertentangan dengan syariat Islam, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di dalam beragama kita ini diperintahkan untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik, yaitu bagi siapa yang berharap kepada Allah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, dan bagi siapa yang berharap pahala di hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan bagi siapa yang banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan kita di dalam urusan akidah, di dalam urusan ibadah, demikian pula di dalam urusan muamalah. Hendaklah kita mengikuti petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin, kita sekarang di bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah yaitu bulan Selo adalah bulan yang dikeramatkan oleh masyarakat kita. Maka ketahuilah, mengkeramatkan bulan ini adalah perbuatan syirik. Ini adalah keyakinan jahiliyah. Tidak ada bulan yang keramat, baik bulan Selo atau bulan Suro atau bulan-bulan yang lain. Apabila kita ditimpa musibah semata-mata karena ujian dari Allah, dan apabila kita mendapatkan rizki itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita membersihkan diri kita dari keyakinan-keyakinan jahiliyah. Apabila kita punya anak mau menikah, nikahkan pada bulan yang mulia ini. Ini adalah bulan yang suci, bulan yang mulia. Bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang haram, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita meniru banyak masyarakat yang menganggap bulan ini adalah bulan keramat. Itu adalah tradisi jahiliyah, keyakinan khurafat. Sedangkan Islam datang
untuk membatalkan keyakinan-keyakinan jahiliyah. Khurafatnya bangsa Arab adalah bulan Syawal. Bulan Syawal itu bulan keramat. Maka Nabi SAW membatalkannya dengan menikahi Aisyah radhiyallahu anha pada bulan Syawal. Dan Aisyah radhiyallahu anha apabila menikahkan putri-putri atau keluarganya, maka Aisyah menikahkan pada bulan Syawal. Tidak ada kekuatan di alam semesta ini yang bisa memberi madarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan di alam semesta ini yang memberi keberkahan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah, tawakallah kepada Allah, dan takutlah hanya kepada Allah. Allah taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, korbanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, lillahi rabbil alamin, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan untuk itu aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memahamkan kepada kita perkara tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan di atas tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita istiqamah di atas tauhid sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ij'al akhira kalamina min hadhihi dunya la ilaha illallah. Allahumma ij'al akhira kalamina min hadhihi dunya la ilaha illallah. Allahumma ij'al akhira kalamina min hadhihi dunya la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.